Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Rahma. Kita belajar tematik ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bu Rahma harap kalian tetap sehat ya, sehingga bisa mendengarkan penjelasan dari Bu Rahma. Nah, hari ini kita belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, sebelum kalian memulai pelajaran, baca dulu nggih, baca dulu ini. Bacaan suku Minang halaman 58 dan 59. Lalu bacaan yang ada di subtema 2 pembelajaran 1, bacaan tentang bekerja sama dalam keberagaman. Halaman 75 dan 76. Dibaca dulu nggih. Nah, setelah kalian membaca, mari kita dengarkan sedikit penjelasan dari Bu Rahma. Bekerja sama dalam keberagaman. Nah, ini Edo dan kelima temannya ini melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, di sini disuruh mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Mari kita sama-sama mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paragraf pertama, Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah mereka berkumpul di rumahnya. Berarti berkumpul di rumahnya siapa? Rumahnya Edo. Nah, ini mana gagasan pokoknya? Intinya itu menceritakan tentang apa? Itu merupakan gagasan pokok. Intinya itu bercerita tentang ini loh. Edo dan kelima temannya mendapatkan tugas untuk melakukan percobaan bunyi. Nah, ini itu gagasan pokok. Bu Rahma singkat gagasan pokok. Nah, sedangkan gagasan pendukungnya apa? Gagasan pendukung itu yang menjelaskan mereka melakukan percobaan bunyi. Yang mana? Ini. Yang menjelaskan melakukan percobaan bunyi nih. Lani. Saya ganti ini biru. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi bla 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 sampai sini. Membawa benang kasur Udin dan Beni. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Ini gagasan pendukung. Gini ya. Gagasan pokoknya itu melakukan percobaan tentang bunyi. Gagasan pendukungnya ya ini percobaan bunyi. Alat-alat yang disiapkan apa? Kaleng, benang kasur yang sudah ini. Mereka berkumpul di halaman depan rumah itu gagasan pendukung. Tolong nanti sama tulis ya di situ. Nanti kan disuruh mencari gagasan pokok sama gagasan pendukung. Itu nanti sama tulis gagasan pokoknya apa paragraf 1, pendukungnya apa paragraf 1. Tapi untuk gagasan pendukung cukup sampean tulis 1 kalimat saja. Tidak usah banyak-banyak ya. Karena gagasan pendukungnya banyak sekali, kalian hanya cukup menuliskan 1 kalimat saja. Selanjutnya, nah ini paragraf kedua. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan bla 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 sampai ke 6 sahabat selalu menghargai satu sama lain. Nah, ini menghargai itu artinya ini ada yang berbeda agama. Siapa yang berbeda agama? Ini Edo beragama Katolik, Beni beragama Kristen, Dayu Hindu, Lani
Sedangkan Siti dan Udin beragama Islam. Mereka izin sholat ketika azan terdengar. Nah, ini paragraf kedua. Paragraf kedua ini gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya ini. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Misri. Nah, menghargai satu dengan yang lainnya ini gagasan pokok. Inti dari kalimat satu paragraf ini. Beberapa kalimat dari paragraf ini, mereka selalu menghargai satu dengan yang lainnya. Sedangkan gagasan pendukungnya ini menghargai itu yang mana? Ini meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak beratan di rumahnya dipakai untuk sholat. Ini tandanya menghargai satu sama lain. Nah, ini gagasan pendukung. Gagasan pendukung. Gagasan pendukung itu yang mendukung gagasan pokok. Pendukung gini ya. Dari paragraf 2 ini ada yang ditanyakan. Jadi intinya gagasan pokok itu tidak selalu ada di awal kalimat. Bisa di awal, bisa di akhir. Kalau di awal, kemarin paragrafnya namanya paragraf apa? Paragraf deduktif. Kalau di akhir namanya paragraf induktif. Jadi untuk paragraf kedua ini merupakan paragraf induktif karena ide pokoknya ada di kalimat paling akhir. Lanjut. Paragraf ketiga. Paragraf ketiga. Ide pokoknya ada yang sudah tahu ada di mana? Nah, gagasan pokoknya ini ada di akhir kalimat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Ini gagasan pokoknya. Terletak di akhir kalimat. Sedangkan gagasan pendukungnya, mana yang menunjukkan mereka itu hidup rukun itu kalimat yang mana? Nah, mulai dari sini sampai sini, setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Kan saling membantu, ya kan? Terus semua ikut bagian dalam percobaan. Nah, itu artinya mereka hidup rukun karena semuanya ikut bagian, saling membantu dan hidup rukun. Yang ditandai garis biru ini gagasan pendukungnya. Sampai sini. Nah, boleh. Jadi nanti kalian tuliskan satu kalimat saja, nggih. Dari paragraf 1, 2, 3 ini, adakah pertanyaan mengenai gagasan pokok sama gagasan pendukung? Bedanya apa? Paham ya? Kalau nggak paham nanti bisa tanyakan Bu Rahma. Kalian bisa tanya lewat Japri atau tanya di grup kalau misalkan belum paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Bu Rahma lanjutkan lagi. Nah, mereka tadi kan praktek atau melakukan percobaan tentang bunyi. Nah, kalau kita mendengarkan bunyi itu dengan apa? Dengan telinga. Nah, sekarang kita belajar telinga dan bagian-bagiannya. Ada apa saja sih? Telinga itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu telinga bagian luar. Telinga bagian luar itu segini. Ini telinga bagian luar.
Terus telinga bagian tengah, ini di garis segini. Terus yang sini telinga bagian dalam. Telinga bagian luar itu apa saja? Ada daun telinga. Nah, ini daun telinga yang di luar. Kalian pasti punya semua, nggih? Alhamdulillah. Terus lubang telinga. Nah, ini lubang telinga ini fungsinya untuk jalan masuknya suara. Suara dalam bentuk getaran. Getaran masuk ke sini. Ke saluran telinga. Nah, saluran telinga ini biasanya terdapat kotoran-kotoran dan bulu-bulu halus untuk menyaring kotoran. Bulu halus untuk menyaring kotoran, terus kotoran kan biasanya kalian kalian keluarkan, guys, jangan sampai menggumpal banyak. Nanti kalau dipanggil Bu Rahma enggak dengar kalau belum dibersihkan. Sudah dibersihkan semua telinganya? Sudah bersih? Bu Rahma yakin telinganya kalian sudah bersih semua. Nah, sekarang telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah itu ada tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Ini fungsinya untuk meneruskan suara ke telinga yang dalam. Telinga dalam ini ada 3 saluran setengah lingkaran. Ini salurannya setengah lingkaran. Terus ada lagi saluran eustachius, sini kayak rumah siput atau koklea, untuk menyeimbangkan tekanan udara. Ini seperti siput jika kalian perhatikan yang ini. Nah, ini atau dinamakan rumah siput. Maaf, ini ya. Yang ini ya saluran eustachiusnya, yang kalau yang ini rumah siput atau koklea, maaf. Ini koklea. Nah, oh iya, ada ketinggalan lagi yang bagian tengah ini ada gendang telinga. Gendang telinga. Jadi jangan sampai gendang telinga kalian rusak, nggih, kalau membersihkan itu jangan terlalu ke dalam. Kalau yang eustachius ini, yang ini menyeimbangkan, yang ini rumah siput atau koklea. Maaf tadi enggak lihat ininya, panahnya, maaf nggih. Jadi yang bagian luar, bagian dalam itu ada saluran setengah lingkaran, ini ada koklea dan ada saluran eustachius yang menyalurkan ke saraf otak. Ya, mari kita lihat lagi. Kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah melihat proses bagaimana cara kita bisa mendengar. Ayo kita ulangi lagi biar kalian lebih paham. Dan sebentar. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara.
Nah, itu tadi proses bagaimana kita bisa mendengarkan suara-suara, suara burung, suara panggilan dari ayah bunda, suara dari bu guru. Nah, dari sini ada pertanyaan apa mboten? Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terkenal. Kalau tidak ada, cukup sekian penjelasan dari Bu Rahma untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.